Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik dan esai sastra. Poin pertama yaitu pengertian jenis dan ciri kritik serta esai. Poin kedua, perbandingan kritik dengan esai sastra. Poin ketiga, penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Poin keempat yaitu analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. Poin kelima, penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Poin pertama yaitu pengertian, jenis dan ciri kritik serta esai. Definisi kritik sastra dan esai. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jenis kritik dibagi menjadi 7, yaitu kritik sastra intrinsik, kritik sastra ekstrinsik, kritik deduktif, kritik induktif, kritik impresionik, kritik penghakiman, kritik teknis. Jenis esai dibagi menjadi 6, yaitu esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, esai kritik. Ciri-ciri kritik sastra: memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra, memberikan pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya sastra, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Ciri-ciri esai: yang pertama yaitu berbentuk prosa, yang kedua singkat, yang ketiga memiliki gaya pembeda, yang keempat selalu tidak utuh, yang kelima memenuhi keutuhan penulis, yang keenam memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Perbandingan kritik dengan esai sastra yaitu mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai, membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Unsur pendukung kritik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sinopsis karya, yang kedua alasan logis, yang ketiga teori pendukung. Perbandingan kritik dengan esai dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan sudut pandang penulisnya. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra, menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Tahapan menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. 1. Tahap deskriptif. Tahap 1. Tahap deskripsi. 2. Tahap penafsiran. 3. Tahap analisis. 4. Tahap evaluasi. Langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. 1. Menentukan judul esai. 2. Menentukan topik permasalahan. 3. Menentukan tujuan penulisan esai. 4. Menentukan jenis esai yang akan ditulis. 5. Membuat kerangka paragraf. 6. Membuat paragraf pembuka. 7. Membuat paragraf pengembang. 8. Membuat paragraf penutup. Poin keempat, analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai dibagi menjadi 2, yaitu membandingkan sistematika kritik sastra dan esai dan menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Sistematika kritik dan esai. Kritik yaitu meliputi argumen, pernyataan pendapat atau tesis, penegasan ulang. Esai meliputi pendahuluan pernyataan umum, isi atau argumen, simpulan atau penegasan ulang. Kebahasaan kritik sastra dan esai. Yang pertama yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif, yang kedua yaitu menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, yang ketiga yaitu menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya, yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Poin kelima yaitu penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Dibagi menjadi 2, yaitu mengonstruksi kritik sastra dan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya, dan mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.